Setelah memahami sistem kemudi, kita akan mempelajari bagaimana mengoperasikan sistem kemudi itu. Pengoperasiannya terbagi menjadi dua situasi, situasi normal dan situasi darurat. Lebih lanjut, situasi normal terdiri dari laut terbuka dan perairan terbatas. Setelah memahami sistem kemudi, kita akan mempelajari bagaimana mengoperasikan sistem kemudi itu. Pengoperasiannya terbagi menjadi dua situasi, situasi normal dan situasi darurat. Lebih lanjut, situasi normal terdiri dari laut terbuka dan perairan terbatas. Pada perairan terbuka, kemudi bisa menggunakan auto mode, sedangkan di perairan terbatas harus menggunakan manual mode. Pengoperasian normal memiliki urutan yang tidak boleh diputar balik. Urutan ini menjadi penting karena dalam keadaan emergency, urutan ini menjadi sebaliknya. Urutan normal dimulai dari menghidupkan power unit, baik nomor 1 maupun nomor 2. Jika diperlukan, kita bisa menggunakan dua power unit, misalnya untuk kapal manuver. Setelahnya, pada mode selector, pilihlah hand mode, kemudian gunakan sistem selector untuk memilih antara sistem 1 maupun sistem 2. Kini, kemudi siap digunakan. Gerakanlah hand steering wheel ataupun non-follow-up lever seperti yang diinginkan. Maka, sistem kemudi akan bekerja dengan cara kerjanya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Untuk memilih auto mode, pertama, pastikan haluan yang dikemudikan telah sesuai dengan haluan yang diinginkan. Kedua, letakkan steering wheel di tengah-tengah dan pastikan daun kemudi sudah mid-shape. Ketiga, pastikan heading setter sama dengan haluan. Terakhir, pindahkan mode selector kepada auto mode. Dalam keadaan darurat atau tidak normal, langkah-langkah pengoperasiannya menjadi sebaliknya dari langkah normal. Jika karena alasan tertentu terdapat alarm darurat terkait dengan kemudi, maka langkah normal tadi tinggal dibalik. Yang terakhir menjadi paling awal dan seterusnya. Dengan demikian, pertama, jika dalam posisi auto, pindahkan ke hand steering. Jika masih problem, pilih sistem yang lain. Jika masih problem, gunakan mode selector untuk memilih non-follow-up mode. Jika masih problem, cobalah menggunakan power unit yang lain. Jikapun masih problem, maka tiba saatnya kita mengeksekusi master list berupa emergency steering station. Laporlah kepada kapten dan nyalakan general alarm, diikuti dengan pengumuman yang jelas, perlahan, dan tegas. Emergency steering, emergency steering, emergency steering. All crew master for emergency steering. Kemudian, lakukanlah pengendalian kapal sesuai dengan prosedur emergency steering. Balik lagi ke cara normal. Hand steering mode disebut juga follow up sebagai lawan dari NFU atau non-follow up. Pada follow up, sudut daun kemudi selalu mengikuti posisi dari steering wheel. Sedangkan non-follow up, daun kemudi tidak selalu sama dengan posisi lever. Perhatikan video berikut ini untuk memahaminya.
Kita telah memahami sistem kemudi dan cara pengoperasiannya. Kini, tiba saatnya kita membahas bagaimana komunikasi perintah kemudi yang efisien antara kapten, perwira maupun pandu kepada jurumudi saat kapal bermanuver, terutama yang digunakan di kapal-kapal foreign going. Siapapun Anda di kapal perlu mengetahui ini. Sailor akan mengambil manfaat sebagai pelajaran dan persiapan untuk promosi menjadi jurumudi. Jurumudi bisa memperdalam pengetahuannya dan mengetahui perintah kemudi yang biasa dipakai di kapal-kapal internasional. Perwira mengetahui tindakan apa yang diperlukan ketika bermanuver terkait dengan kemudi. Bahkan seorang kapten harus mengikuti video ini supaya menambah perspektif bagaimana memberikan perintah kemudi dengan baik. Jangan kemana-mana, like, subscribe, dan share karena video tentang komunikasi perintah kemudi sedang saya garap. See you next time and bye-bye.